Selamat siang Pak Andre. Weh, selamat siang Pak Gilang. Kok tumben ini? Kok saya perhatikan dari jauh wajah Pak Gilang seperti tidak ceria. Ada apa kira-kira Pak Gilang? Iya Pak, memang benar saya lagi ada masalah sedikit ini. Masalah bullying Pak, siswa kita. Kok saya sebagai guru merasa gagal dalam membimbing karena maraknya bullying pada siswa. Oh begitu Pak Gilang. Baiklah Pak Gilang, coba kita sejenak hari ini kita akan membahas mengenai masalah bullying yang sedang dihadapi oleh siswa kita. Kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Gilang capai dari mungkin Pak Gilang menghadap saya ini? Tujuan saya adalah ingin menemukan cara yang efektif Pak untuk memberhentikan bullying di kelas. Agar semua siswa itu merasa aman dan nyaman ketika pembelajaran berlangsung, Pak. Oh begitu Pak Gilang. Baiklah, marilah kita sekarang atau kita mulai mengidentifikasi Pak Gilang ya, apabila situasi yang terjadi. Jadi lebih baik kita mengidentifikasi dulu masalah apa yang sedang terjadi. Bisakah Pak Gilang kira-kira menceritakan lebih detailnya ya mengenai kasus bullying yang sedang terjadi ya? Bisa Pak Gilang? Bisa Pak, ini ya di kelas saya itu Pak ya, ada beberapa siswa yang sering diganggu oleh kelompok tertentu. Iya. Saya sudah mencoba menegur para pelakunya Pak itu, namun sepertinya itu tidak membuat mereka jerah. Gitu ya Pak Gilang ya? Iya, korban bullying ini semakin hari semakin takut untuk datang ke sekolah. Itu gimana Pak ya? Wah, itu ceritanya Pak Gilang. Baiklah, saya mengerti. Selain menegur, kira-kira apa lagi Pak Gilang yang sudah Pak Gilang mungkin coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sudah sampai Pak Gilang itu kira-kira apa? Sudahkah Pak Gilang? Apa ya? Saya sudah bicara dengan orang tua pelaku, tetapi mereka itu merasa anak-anak mereka tidak bersalah, Pak. Saya juga sudah mencoba untuk meningkatkan pengawasan di kelas, tetapi ya tetap saja bullying itu sulit diberhentikan. Oh begitu ceritanya, ya. Baiklah, mari kita rencanakan bareng-bareng Pak Gilang ya. Kita lebih komprehensif. Pertama, mungkin kita bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran seluruh siswa tentang dampak negatif bullying melalui program mungkin pendidikan karakter atau workshop anti bullying. Kira-kira apa pendapat Pak Gilang tentang hal ini mungkin? Ya itu ide bagus ya menurut saya Pak ya. Gitu. Saya rasa siswa perlu lebih memahami dampak dari tindakan mereka itu Pak. Ya. Baiklah Pak Gilang. Jadi mungkin kita akan program selanjutnya ya Pak Gilang ya. Bagaimana ya jika kita membentuk tim pengawas Pak Gilang yang terdiri dari mungkin guru dan siswa yang dapat melaporkan kejadian bullying secara anonim, ini bisa Pak Gilang? Saya setuju. Oke, setuju. Dengan begitu siswa melihat atau mengalami bullying tidak akan takut melapor ya Pak ya? Iya betul. Kira-kira seperti itu Pak Gilang ya. Selain itu mungkin Pak Gilang ya, kita bisa mengadakan sesi konseling Pak Gilang secara reguler bagi para pelaku atau bullying ya, untuk memahami ya latar belakang mereka dan mencari solusi yang lebih personal. Kira-kira seperti itu Pak Gilang. Iya. Gimana Pak Gilang? Ya itu penting juga Pak, seringkali pelaku bullying
memiliki masalah mereka sendiri yang perlu ditangani mungkin Pak ya. Nah, mari kita bersama-sama ya Pak Gilang ya, kita demi anak-anak didik kita. Mungkin sekarang mari kita tentukan Pak Gilang ya, tanggung jawab masing-masing. Mungkin kita sebagai guru, kita tugasnya sangat berat Pak Gilang ya. Iya. Pak Gilang bisa memulai dengan menyusun rencana program pendidikan karakter dan workshop anti bullying. Mungkin saya akan membantu, ya, saya akan membantu Pak Gilang dalam menyusun materi dan menghubungi narasumber. Mungkin seperti itu Pak Gilang. Bagaimana kalau seperti itu? Baik, oke. Saya akan mengatur jadwalnya ya Pak ya, dan persiapan untuk program itu. Saya setuju gitu. Nah, kita bekerja bareng-bareng Pak Gilang. Alangkah indahnya kita semakin berkolaborasi, ya seperti itu. Iya. Tidak menjadi berat, ya. Iya. Untuk tim pengawas Pak Gilang, mungkin Pak Gilang bisa berkoordinasi dengan guru-guru lain juga dilibatkan, atau memilih siswa yang dapat dipercaya juga bisa. Saya akan membantu dalam membuat sistem pelaporan yang anonim. Seperti itu. Begitu ya Pak ya? Ya, saya akan segera mengatur pertemuan dengan guru-guru lain untuk membahas ini Bapak. Terus terakhir Pak Gilang ya, kita bisa mungkin bekerja sama atau dengan konselor sekolah ya, untuk memulai sesi konseling bagi pelaku bullying. Saya akan menghubungi mungkin konselor, akan saya hubungi dan menjadwalkan pertemuan awal. Kira-kira seperti itu, kira-kira bagaimana Pak Gilang? Kita segerakan apa enggak? Ya baik so Pak. Ya baik, nanti saya akan memastikan para pelaku bullying itu mendapatkan jadwal khusus ya Pak ya untuk konseling mereka. Agar segera kita atasi terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di peserta didik kita. Ya saya kira hebat Pak Gilang ya. Dari saya amati Pak Gilang sudah bisa istilahnya memiliki rencana yang jelas. Iya. Kita akan memonitor bareng-bareng Pak Gilang ya, sesuai dengan perkembangan dan mengadakan pertemuan rutin untuk evaluasi tentunya ya. Saya kira itu terima kasih atas kerjasamanya Pak Gilang ya. Terima kasih banget. Ya. Oke, ya. Terima kasih juga Pak atas bimbingannya diskusi kita kali ini. Saya berharap rencana ini bisa berjalan ya Pak ya dengan baik dan membantu mengatasi masalah bullying ya Pak ya. Ya, betul. Terus sekarang kira-kira bagaimana perasaan Pak Gilang setelah ini? Iya Pak, saya sudah sangat lega ini Pak Andre. Paling tidak ya saya sekarang menjadi lebih bisa mengendalikan emosional saya dan menjadi paham bagaimana cara menangani anak-anak itu atau siswa saya yang mengalami kasus bullying Pak. Nah itu Pak Gilang, saya juga sangat senang ya karena Pak Gilang sudah bisa paling tidak menyelesaikan permasalahannya sendiri hari ini. Jadi seolah-olah Pak Gilang itu merupakan sebagai eksekusi utama. Karena Pak Gilang yang tahu tentang permasalahan dari awal, Pak Gilang juga bisa menentukan eksekusi pertama. Saya hanya bisa untuk mensupport ya Pak Gilang ya. Pokoknya tetap semangat Pak Gilang. Oke Pak Andri, terima kasih sekali lagi ya Pak. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang.